Papa mertuaku itu lucu sekali. Katanya beliau gemes banget melihat aku yang sedang hamil. Makanya beliau perhatian banget sama aku, menantu kesayangannya. Yah, aku pun jadi seneng deh setiap kali papa memberiku perhatian dan kasih sayangnya kepada diriku. Apalagi di saat aku mengandung anak pertama ini, Mas Heru suamiku malah dapat tugas pendidikan jauh ke luar negeri. Sementara bagi seorang wanita, masa kehamilan itu merupakan masa yang cukup sulit, di mana seorang istri sangat membutuhkan perhatian dari suami. Ya, tapi mau bilang apa, namanya juga Mas Heru suamiku harus ikut dinas pendidikan di luar negeri dalam waktu lumayan lama, semua demi karir pekerjaannya. Untungnya masih ada papa mertuaku, ayah kandung dari Mas Heru suamiku. Ya, beliau kan sangat sayang padaku, dan aku pun mulai menyayangi papa mertuaku ini. Kisah yang aku alami bersama papa mertuaku terjadi di saat kandunganku memasuki usia yang ke-4 bulan. Waktu itu, Mas Heru sudah sebulanan berangkat untuk pendidikan di Eropa. Sehingga gak ada yang mengantarkan aku untuk memeriksakan kandungan ke dokter spesialis. Yah, karena aku males kalau harus pergi sendirian, aku pun menelepon mama mertuaku. Dan kata mama, nanti biar papa mertuaku yang akan menjemput dan mengantarkan kalau aku mau periksa ke dokter. Berawal dari nganterin aku memeriksakan kandungan ke dokter spesialis, papa mertuaku akhirnya jadi sering mengunjungiku di rumah, walau aku gak ada jadwal periksa ke dokter. Beliau bilang, merasa khawatir dan harus selalu melihat kondisiku untuk memastikan kalau aku sehat dan baik-baik saja. Yah, kata papa mertuaku, beliau gak sabaran pingin lihat cucu pertamanya yang sedang aku kandung itu. Pokoknya, kalau kamu butuh apa saja, jangan sungkan bilang ke papa ya. Soalnya, ini kan cucu pertama papa dan mama, jadi papa sangat sayang sekali padanya, kata papa mertuaku ketika pertama kali mengantarkan aku periksa ke dokter. Malam itu, sembari nyetir mobil, tangan papa mertuaku sempat juga mengusap perutku yang mulai mengembang. Papa juga bilang, aku boleh minta apa saja kalau aku mengidam-idamkan sesuatu. Walaupun kamu pingin bulan, pasti papa akan ambilkan di langit demi cucunya papa, supaya anakmu ini gak ngileran gitu. Hehehe, ujar papa mertuaku. Yah, katanya dia senang sekali bakalan punya cucu pertama dari aku dan Mas Heru. Sudah gak sabar pingin lihat cucunya mirip kakeknya atau mirip sama neneknya. Pertama kali papa mengantarkan aku memeriksakan kandungan ke dokter, aku juga senang karena papa mertuaku sabar menunggu meskipun antrian periksanya lumayan lama. Sikap papa beda jauh dengan Mas Heru suamiku yang selalu gak sabaran kalau disuruh nganter dan nungguin aku ketika aku awal periksa kehamilan dan Mas Heru belum berangkat pendidikan. Ya, karena antriannya panjang dan lama. Akhirnya kami baru bisa pulang jam 11 malam dari tempat praktek dokter kandunganku. Di dalam mobil perjalanan pulang, papa mertuaku menanyakan kondisiku dan hasil pemeriksaannya tadi. Gimana? Apa sudah terlihat cucu aku cowok apa cewek? Kata papa bertanya sambil tersenyum. Saat itu aku mau menjawab, tapi kata papa, jangan dulu. Katanya, biar papa yang tebak. Papa bisa loh menebak kehamilan kamu ini cowok apa cewek. Cukup dengan meraba dan menerawang, papa bisa tahu semuanya, kata papa mertuaku. Ya, papa bikin hatiku penasaran saja. Mana bisa sih ditebak-tebak, padahal pakai alat USG pun terkadang masih salah kok. Ih, gimana caranya, Pak? Kan dokter pun kadang meleset kalau usia kandungan belum besar. Tanyaku penasaran. Kamu penasaran ya? Wanita piro? Hehehe. Ntar deh ya, setelah sampai rumahmu, baru papa tunjukkan kemampuan papa ya, jawab papa mertuaku, sembari kembali mengusap lembut di perutku.
Ya, berawal dari kemampuan papa mertua menebak dan menerawang, juga berawal dari rasa penasaranku. Malam itu pun, kisahku terjadi sangat indah sekali bersama papa mertuaku. Bagaimana cerita tentang pengalamanku bersama papa mertua? Mari kita simak kisahnya sampai selesai ya kawan. Begini kejadian selengkapnya. Namaku panggil saja Melina. Usiaku 25 tahun. Aku baru 2 tahun menikah dengan Mas Heru dan sudah mulai mengandung anak pertama kami. Heru suamiku itu merupakan anak tunggal dari Pak Hengki dan Bu Siska, pasangan pengusaha yang lumayan kaya. Sebagai anak tunggal, Heru memang selalu dimanja sejak kecil. Makanya ketika sudah berumah tangga di usia 30 pun, sikapnya kurang dewasa dan jauh dari kesan kebapakan. Sifatnya beda banget sama Pak Hengki, bapaknya. Ya, papa mertuaku itu usianya 53 tahun, masih gagah dan tampan. Selain itu, sangat baik pula kepadaku. Mungkin karena aku ini istrinya Heru, yang juga menjadi menantu satu-satunya untuk Pak Hengki dan Bu Siska. Ya, aku juga jadi ikut dimanjakan. Sejak menikah, kami memang pisah dengan orang tua, karena Mas Heru sudah mapan dan punya rumah sendiri. Nah, saat aku hamil dan Mas Heru harus bertugas dinas pendidikan ke Eropa, aku jadi tinggal sendirian di rumah. Hanya ditemanin sama Mbok Siem, pembantu rumah tanggaku. Namun, mertuaku tetap menengok dan mengunjungiku. Kadang seminggu sekali, atau 2 minggu sekali. Selebihnya cuma bertanya kabar melalui pesan WhatsApp atau telepon saja. Kisahnya jadi berubah setelah Papa Hengki mertuaku rutin mengantarkan aku periksa ke dokter spesialis kandungan. Diam-diam, Papa mertuaku selalu mampir ke rumah tanpa memberitahu Mama Siska. Ya, terus terang, dalam kondisi mengandung dan harus berjauhan dengan Mas Heru suamiku, aku jadi merasa sering kesepian. Apalagi, namanya bumil kan, rasanya sangat ingin mendapatkan kenyamanan. Kalau perut yang mulai kembung ini dielus dan diusap-usap sama suami sendiri. Ya udah, malam itu sehabis periksa ke dokter, papa mertuaku nggak langsung pulang ke rumahnya karena mau main tebak-tebakan sama aku. Papa mertuaku ini orangnya sangat humoris, sehingga aku juga senang banget kalau sedang bersama beliau. Apalagi sejak awal menikah dengan Mas Heru suamiku, papa mertuaku sepertinya agak gimana gitu sama diriku. Ya aneh saja sih, setiap kali bertemu orang tua Mas Heru, aku memang selalu bersalaman dan cipika-cipiki sebatas menghargai mertua. Tapi papa mertuaku itu agak curang. Sewaktu gak ada siapa-siapa yang melihat, beliau sering curi-curi. Bukan hanya salim dan cipika-cipiki, namun nyosor mengecup bibirku. Kata papa, hal itu lumrah kok. Lagian, hanya sebuah kecupan biasa, sebagai tanda kasih sayang mertua kepada menantu. Yang aneh itu, kalau mama yang mengecup bibirmu Melina, begitu kata papa mertuaku. Saat aku tanyain kok beliau mengecup bibirku. Kehadiran papa mertuaku yang sering datang ke rumahku, setidaknya bisa menghibur hatiku yang rindu sama suamiku. Selain humoris, Papa Hengki juga pandai sekali menguji dan mengambil hati kaum hawa. Wah, Mas Heru, anaknya pun aku rasa kalah jauh untuk hal yang satu itu. Papa mau Melina buatkan kopi apa teh hangat saja, biar enak ngobrolnya, tanyaku ketika kami sudah sampai di rumahku. Ah, nggak usah repot Melina, kita duduk saja di sofa yuk, kan papa mau menebak cucu papa itu cowok atau cewek. Balasnya, seraya lebih dulu melangkah dan duduk di sofa ruang tengah rumahku. Ya, malam itu aku jawab iya, tapi aku minta izin sebentar, mau ganti pakaian sama cuci muka dulu. Soalnya, selama hamil, aku lebih nyaman pakai gaun tidur, biasa bukan baju hamil yang ribet. Aku sengaja pakai gaun tidur biru muda, yang modelnya memang agak kekurangan bahan, agak tipis dan panjangnya di atas lututku, supaya lebih sejuk dan sepoi-sepoi kurasakan.
Waktu aku keluar kamar dan menghampiri papa mertuaku, mata Pak Hengki kelihatan berbinar melihat penampilanku. Ya, aku bisa merasakan kalau beliau kagum banget sama menantunya yang mirip artis Marshanda ini. Kok kamu pakai gaun itu, Melina? Apa nggak malu sama papa? Tanyanya sembari terus menatap padaku. Ngapain malu, Pak? Papa kan mertuanya Melina dan papanya Mas Heru. Bukan orang lain, kok harus malu sih? Jawabku. Aku terus duduk saja di samping papa mertuaku di sofa. Papa mertuaku tersenyum senang mendengar jawabanku. Lalu kata beliau, benar juga aku memilih menggunakan gaun seperti itu, karena beliau kan mau main tebak-tebakan sama aku. Iya juga sih, Melina. Papa kan mau nebak cucu papa ya. Ya udah, kamu mau langsung papa tebak, apa kita ngobrol dulu nih? Tanya papa mertua. Ya, terserah papa deh. Tapi sambil diusapin perut Melina ya papa. Biar cucunya papa nggak nakal dari tadi nendang-nendang terus. Pintaku. Papa senang sekali mendengar permintaanku. Tangannya langsung bergerak dan mengusap perutku. Seolah dia sedang mengusap kepala cucunya. Kalau cowok pasti gagah kayak kakeknya. Dan kalau cewek pasti cantik kayak mamanya. Ujar papa mertuaku sembari menatapnya. Kuulangi lagi kalimat papa dan mencerna kata demi kata. Kok ada yang aneh ya? Sehingga aku protes dong. Ih, papa ini kalau anakku cowok ya gagah seperti bapaknya lah. Masak seperti kakeknya. Kan yang buat Mas Heru, bukan papa. Ujarku. Protesku bikin papa mertuaku tertawa bahagia. Kata papa, berarti anak yang aku kandung beneran anak cowok. Soalnya yang aku protes soal anak cowok. Yah, aku juga jadi ikut senang dan kagum sama papa Hengki. Kok tebakannya tepat dengan hasil USG pemeriksaan di dokter spesialis? Padahal aku gak pernah bilang ke papa tentang hasilnya. Wah, papa hebat ya. Kok bisa sih tepat tebakannya? Coba Melina pingin tahu papa bisa nebak apa saja selain anak Melina. Tanyaku. Papa mertuaku tetap santai, meski aku puji hebat begitu. Wajahnya cuma tersenyum dan tangannya tetap mengusap-usap sambil menatap wajahku. Kamu beneran mau papa tebak? Biar papa tebak. Merah muda warnanya dan gak ada rambutnya. Bisik papa mertuaku. Waduh, jantungku langsung berdebar. Wajahku seketika bersemu merona dan malu. Aku berpikir papa pasti bisa melihat dan menebak semua yang ada pada diriku. Ih, salah kok. Melina pakai biru muda. Papa ngawur ah. Ujarku dengan wajah menunduk tak berani menatap wajah papa mertuaku. Yah, kata papa tebakannya. Berarti salah dong. Makanya papa ingin supaya aku membuktikannya. Supaya papa bisa mempercayai pengakuanku. Apa merah muda? Atau memang biru muda? Astaga, saat itulah aku yang jadi malu sendiri. Pantesan papa menebak merah muda dan gak ada rambutnya. Ya, ternyata aku lupa menggunakan kain segitiga itu sewaktu berganti pakaian. Tuh kan, tebakan papa yang benar. Hayo, kamu sekarang harus kasih papa hadiah Melina. Kan papa benar tebakannya. Pinta papa mertuaku. Yah, Melina kalah dong. Iya deh papa, tapi papa mau hadiah apaan? Tanyaku. Papa mertuaku gak menjawab, tetapi langsung saja meraih aku dan membisikkan sesuatu ke telingaku. Setelah itu, wajah papa tersenyum malu-malu. Ya, akhirnya malam itu, untuk pertama kalinya, aku memberikan hadiahnya kepada papa mertuaku, ayah kandung dari Mas Heru suamiku. Sejak saat itu, papa semakin sayang sama aku dan selalu ingin tahu perkembangan kehamilanku. Papa juga yang membelikan aku apa saja yang aku idamkan supaya anakku gak mileran. Ya, aku juga bahagia sekali bisa memberikan hadiahku kepada papa mertua, soalnya Mas Heru suamiku kan sedang tugas jauh di sana. Gak tahu deh, mungkin nantinya tebakan papa itu benar. Kalau anakku cowok, pasti akan gagah dan tampan seperti kakeknya ini. Tamat.
Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga kalian, bosku semua, terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makyom hanya berbagi pengalaman dari viewer saja, yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.